Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik-baik saja. Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Temi. Temi aslinya dari mana? Depok. Depok. Depok Jawa Barat apa Depok masih Tasik? Tasik. Tasik. Oke, perkenalkan juga saya namanya Muhammad Gofar ya. Kalau di luar nanti mau panggil Gofar bisa, mau panggil Bang Gofar bisa, mau panggil Kang Gofar juga bisa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan pertama ini kita bisa berjumpa ya. Terima kasih kepada Temi telah memberikan waktunya dan meluangkan waktunya, dan alhamdulillah pas pisan. Sekarang ini adalah momen yang tepat bagi Temi karena Temi ingin mengikuti sesi konseling seperti itu. Nah, Temi tahu nggak tujuan konseling itu apa? Belum tahu. Jadi gini, Temi datangnya ke sini ini untuk mengikuti yang namanya konseling. Nah, konseling ini adalah upaya membantu individu supaya individu itu lebih terarahkan kepada jalan yang lebih baik lagi. Nah, Temi datang ke sini pasti membawa suatu masalah yang ingin Temi selesaikan. Apa betul? Betul. Oke. Tadi Temi itu rasanya baik-baik saja ya. Coba ceritakan baik-baik saja seperti apa hari ini. Merasa tenang. Merasa tenang. Terus apa lagi? Bahagia. Bahagia. Terus apa lagi? Ada lagi? Merasa tenang, bahagia, enjoy? Enjoy. Terus apa lagi? Masalah gak ada masalah. Gak ada masalah. Jadi kepikirannya tenang gitu. Oke. Nah, menurut Temi, yang membuat Temi bahagia itu apa di hari ini? Sampai hari ini Temi bisa merasakan bahagia seperti itu. Apa yang kamu rasakan? Libur sekolah. Libur sekolah itu yang membuat Temi bahagia. Jadi kegiatannya kalau libur sekolah apa aja? Main. Sama siapa mainnya? Sama teman-teman. Oke, kalau boleh tahu, Temi kemarin sudah mengisi intake inform ya, yang sudah diisi di sini. Permasalahannya apa sih sebenarnya yang Temi ingin selesaikan? Masih ingat nggak? Kalau lupa bisa dilihat di sini. Coba bacakan apa yang kemarin bacakan sama Temi. Kalau hujan takut petir. Kalau hujan takut petir, itu yang kamu rasakan saat ini. Oke, kalau hujan takut petir. Emangnya setiap hujan itu pasti ada petir ya? Menurut Temi? Oke. Menurut Temi mungkin setiap hujan ada petir. Setiap petir ada hujan nggak? Nggak. Nah, perasaan Temi ketika takut mengikuti hujan itu ya, ketika hujan, Temi takut dengan petir. Kira-kira yang membuat Temi takut ketika hujan itu ada petir, lagi ngapain tuh waktu itu? Main bola. Main bola. Oh, berarti Temi ini suka main bola pas hujan-hujan. Seperti itu. Oke. Temi kalau main bola pas hujan-hujan itu kan kesukaan Temi. Ya. Kalau misalkan Anda ingin nggak, misalkan Anda itu pengen terbebas dari emosi negatif ini ketika main bola pas hujan-hujan, pengen nggak Temi rasanya itu hilang ketika rasa takut itu? Pengen? Oke, selain itu apa lagi Temi? Boleh diceritakan lagi? Ngejahit. Ngejahit. Takut tenggelam. Lagi berenang, takut tenggelam. Oke, jadi panik ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi gini, dalam sesi konseling ini, Temi jangan ragu, jangan takut ya. Ceritakan aja kepada saya apa yang kamu rasakan saat ini dan apa yang kamu rasakan masa lalu yang mengganggu
dalam kehidupan Temi sehari-hari, dan besoknya lagi, dan besoknya lagi. Jadi Temi silahkan bercerita kepada saya, ya, menceritakan semua masalah yang Temi rasakan, karena itu sebuah masalah itu mengganggu buat kehidupan Temi sehari-hari, entah hari ini, entah hari besok, entah nanti pas Temi main bola pas hujan-hujan, kan itu rasa bahagia Temi, ya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada asas-asas konseling. Nah, asas konseling ini yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi Temi tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu ragu, silahkan ceritakan saja. Yang mengetahui kondisi Temi hanyalah saya dan Temi. Apakah setuju? Sepakat? Deal dulu. Deal? Oke, siap. Nah, di sini saya akan membimbing Anda untuk melakukan yang namanya menggunakan teknik EFT. Ya, teknik EFT ini adalah Emotional Freedom Technique. Yang mana Emotional Freedom Technique ini akan membantu klien atau akan membantu Anda untuk merilis semua perasaan negatif. Seperti tadi yang Anda ceritakan, takut ketika main bola, pas senang-senangnya main bola, hujan-hujan, itu kan momen bahagia buat Temi. Apakah betul? Nah, terus Temi takut. Apakah betul? Nah, sedangkan Temi ini akan ingin menghilangkan rasa takut itu. Nah, saya akan mencoba memprogres Temi di sesi pertama ini untuk melakukan yang namanya merilis emosi negatif itu, ya. Dan ada juga tadi panik, rasa cemas, rasa takut, seperti itu. Nah, emotional freedom technique ini adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Gary Chai. Seperti itu, dapat dipahami? Oke, sebelumnya silakan minum dulu. Minum dulu. Tenang ya, relax, tenang, enjoy. Sudah? Oke, saya akan bertanya kepada Anda, kejadian apa atau peristiwa apa dalam kehidupan Temi yang membuat Temi merasa tidak nyaman? Dibully sama teman. Dibully sama teman. Oke. Dibully sama teman. Apakah bagaimana rasanya ketika kamu dibully sama teman? Sakit hati. Sakit hati. Terus kejadian itu sangat menyakitkan bagi kamu. Terus kenapa kamu takut ketika main bola disambar petir? Apakah kamu pernah mengalami? Belum. Kenapa kamu bisa takut? Takut kebentar. Ya, kenapa bisa takut? Apakah pernah melihat peristiwa itu? Pernah. Kapan waktu itu melihatnya? Dulu. Dulu tahun berapa? Masih ingat nggak? Udah lupa. Jadi kamu takut seperti itu. Oke. Itu kapan kamu dibulinya sama teman? Pas di sekolah. Masih di sekolah. Kamu sekarang kelas berapa? 8. Kelas 8. Nah, dibulinya itu SMP atau SD atau TK? SD. SD. Oke, kelas berapa tuh kira-kira? Masih ingat nggak? Oke, tidak. Nah, menurut kamu ketika kamu dibully itu rasanya gimana? Sakit hati. Terus kecewa nggak? Kecewa. Terus ada lagi rasa yang lain lagi selain kecewa, marah? Kepada siapa marahnya? Teman. Apakah rasa amarah itu masih disimpan dalam hati Temi? Apakah sudah diikhlaskan? Tapi rasa sakit itu masih ada nggak? Masih sampai saat ini. Nah, menurut Temi, rasa sakit itu sangat mengganggu nggak menurut Temi? Kenapa mengganggu?
Hmm, Kenapa? buka. Belum tahu alasannya. Tapi menurut Temi merasa terganggu ketika Temi diingatkan dengan peristiwa tersebut. Oke. Rasa kecewa juga masih ada? Enggak. Nggak ada. Berarti rasa masih sakit hati itu masih ada ya? Oke. Nah, sini silakan Temi tulis di dalam buku Temi ini yang saya sudah sediakan. Nanti Anda akan saya bimbing dengan beberapa pertanyaan. Sekarang tulis oleh Temi dengan sesuai keadaan Temi hari ini. Oke, silahkan. Tadi kan Temi merasa kecewa, merasa takut, merasa campur aduk perasaannya ya. Ini perlu ditulis sama saya. Sudah berapa lama Anda merasakan, mengalami, menyimpan, atau memendam emosi ini? Hmm, Tulis aja nggak apa-apa. So, nomor 1 itu pertanyaannya. 1, 2 tahun. Ya tulis aja, nggak perlu diucapkan, tulis aja. Sekarang nomor 2. Nah, bagaimana kehidupan Temi ketika Temi ini ada sakit hati, terus takut ketika bermain di luar, itu aja. So, gimana rasanya menurut Temi? Gini, balik lagi ya ke pertanyaan awal. Bagaimana dengan kehidupan Temi dengan menyimpan emosi ini? Tadi kan ada rasa takut dan rasa sakit hati. Bagaimana rasanya? Sudah? Sekarang nomor 3. Eh, apa sih ruginya menurut Temi ketika Temi itu menyimpan rasa sakit hati karena dibully dan rasa takut ketika berenang dan main bola, takut tersambar petir? Apa kerugian menurut Temi? Tulis aja. Minimal 5. Kalau misalkan mentok nggak apa-apa. Tergantung itu aja, Temi aja, bebas. Hmm, Paham nggak pertanyaan yang saya utarakan? ulang. Ulangi lagi. Oke. Jadi gini, apakah Temi merasa rugi tidak kalau misalkan Temi menyimpan rasa sakit hati karena dibully teman ataupun rasa takut ketika main bola dan berenang tersambar petir? Menurut Temi rugi atau enggak gitu? Sebutkan aja, mau 5 kerugiannya boleh, mau 3 boleh gitu. Sudah? Oke. Apakah Anda mau mengubah situasi ini? Silahkan tulis. Alasannya kenapa? Alasannya bisa ditulis, ini koma dulu. Silahkan tulis alasannya menurut Anda. Ingin keluar dari emosi ini. Ingin tidak takut lagi, terus ingin tidak sakit hati lagi. Alasannya kenapa? Oke, sekarang nomor 5. Apa yang terjadi ketika Anda terbebas dari rasa emosi ini, rasa sakit hati dan rasa takut? Apa yang akan terjadi ketika Anda sudah bebas dari perasaan tersebut? Tulis. Nah, sekarang nomor 6. Sebutkan keuntungan yang akan Anda dapatkan setelah melepas semua emosi ini. Minimal 5. Dipahami dapat pertanyaan saya?
Hmm. Kurang? Kurang. Oke. Sekali lagi ya. Sebutkan 5 keuntungan ketika Anda dapat melepaskan rasa sakit hati dan rasa takut tadi. Minimal 5. Sudah? Oke. Sekarang silakan oleh Temi bayangkan ya. Bayangkan, terus rasakan oleh Temi sekarang, terus Temi berpura-pura, Anda itu berpura-pura untuk eh, ketika telah mendapatkan atau mengalami 5 keuntungan tadi. Apa tadi ini keuntungannya? Bahagia. Ya, lebih tenang dan selainnya ya. Silahkan Anda bayangkan ketiga kenyamanan ini, bayangkan oleh Anda apa yang Anda rasakan. Tulis saja. Nomor 7. Sudah? Oke. Gini, sekarang saya akan memberikan gambaran. Di sini kan saya akan menghitung skala emosi Anda. Nah, di sini itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau dari angka 10 itu menunjukkan ketika emosi Anda itu sangat ada di atas. Rasa takut Anda, rasa kecewa Anda setelah menulis ini ada di atas. Kalau misalkan Anda memilih angka 10. Kalau misalkan Anda memilih angka ke bawahnya, berarti perasaan itu sudah menurun. Oke, dapat dipahami? Silahkan Anda sekarang memberikan penilaian atas semua perasaan yang telah tulis Anda di sini, yang sudah ditulis oleh Anda di sini. Silahkan kasih penilaian dari angka 0 sampai 10, berapa perasaannya. Oke, siap. Nah, selanjutnya silakan Anda fokus. Silakan Anda fokus ya. Saya akan membimbing Anda untuk memberikan reset energi, reset jalur energi. Di sini ada gambarnya. Jadi di bawah tulang ini, ya, di bawah tulang ini, silakan Anda ketuk. Contoh dulu ya, ketuk di sini sambil niatkan untuk menghilangkan rasa emosi, rasa kecewa, rasa takut dihilangkan. Niatkan karena Allah. Sambil nanti tarik nafas dari perut. Itu contoh. Ya, silakan. Paham nggak yang saya berikan? Silakan ketuk. Niatkan dalam hati untuk menulis perasaan negatif tadi, rasa takut, rasa cemas, karena Allah Ta'ala. Sekarang tarik nafas dari perut. Oke. Nah, sekarang berapa intensitas emosional yang Anda alami? Ada di angka berapa skalanya? 1. Oke. Sini saya akan membantu Anda untuk melakukan tahap source spot untuk mengurangi segala perasaan emosi negatif. Nah, di sini ada titik ya di bawah tulang ini. Silakan Anda ikuti saja saya. 1. Kalau misalkan kamu mau yang kiri silahkan, mau yang kanan silahkan, bebas.
Nah, di sini coba dari tulang ini. Maaf. Nah, dari sini tulang ini ada nggak yang sakit menurut kamu? Tekan. Ada. Coba sama Anda diputar. Nanti akan saya instruksikan sebuah kalimat afirmasi untuk Anda renungi. Dapat dipahami? Oke. Coba silakan tulis di sini. Nah, meskipun ikuti perintah saya. meskipun Saya saya merasa merasa takut takut ketika ketika bermain bola bermain bola ataupun ataupun berenang, berenang, takut takut disembar petir, disembar petir, dan saya dan saya merasa merasa sakit hati sakit hati ketika ketika teman-teman saya teman-teman saya pelan-pelan santai teman-teman saya membuli membuli saya saat saya saat saya melihatnya, melihatnya, mendengarkannya, mendengarkannya, membayangkannya, membayangkannya, mengetahui mengetahui atau atau mengingat mengingat peristiwa peristiwa tersebut tersebut, dan dan segala segala sesuatu sesuatu yang berhubungan yang berhubungan perasaan perasaan emosional emosional negatif. negatif. Saya tulus Saya tulus dan menghargai dan menghargai diri saya diri saya seutuhnya seutuhnya, dan dan dengan dengan kesadaran penuh kesadaran penuh saya putuskan saya putuskan dengan yakin dengan yakin mantap maka sekaranglah sekarang waktunya waktunya dan aman dan aman bagi saya bagi saya dengan tulus dengan tulus ikhlas lepaskan secara secara permanen semua semua perasaan perasaan tidak nyaman, tidak nyaman, perasaan sakit hati, perasaan sakit hati, perasaan takut, perasaan takut, dan perasaan yang lainnya. Tarik nafas dari perut, dari sini dari perut. Coba tarik nafas lagi dari perut. Buang dari mulut. Lagi. Sudah. Intensitasnya emosi Anda sekarang ada di angka berapa? 0. Benar 0? Oke. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan membimbing kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap the square. Di sini ada beberapa titik ya, ada beberapa titik. Jadi Anda nanti ikuti perintah dari saya. Contoh titik pertama kita ketuk dengan 2 jari. Mau dua-duanya boleh. Ini. 1 titik pertama, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 5. Terus ke bawahnya bagian sini nih, ulang. 6. Mau gini boleh. 6. Terus di bawah ketiak 4 jari. Sini ketuk lagi. 7, bagian 7. Lanjut ke ibu jari. Diketuk. Pakai 2 jari lagi. 8, 9, 10. Ini dilewat ya. Langsung ke jari kelingking. 11. Langsung ke tahap parateton. 10. 12 berarti. Nah, setelah ini baru tarik nafas lagi dari perut. Oke? Nah, sebelumnya saya menanyakan dulu. Tadi yang saya paparkan, yang saya berikan gambaran skala emosi itu Anda paham nggak? Paham. Beneran paham. Jadi gini, sebuah emosi itu rasa takut Anda, terus rasa kecewa tadi, rasa sakit hati tersebut ada di angka 10. Ya, ketika kamu mengingat sesuatu atau dibully oleh teman kamu,
pasti kamu itu ada di angka 10 ketika sakit hati. Nah, turun lagi 8, 6, 5, 4, 3, 1 dan netralnya sampai ke 0. Jadi sudah paham ya? Yang saya sampaikan tadi sudah paham? Oke. Di sini silahkan ikuti dulu untuk sendiri saya. Kita latihan dulu ya. 1. Nah, sebelum kita menutup ini, bukan di sini, tapi di sini. Nah, oke. Dengan 2 jari. Coba tangannya gini, di bawah ini. Nah, gitu. Nah, sebelum kita mulai masuk ke tahap ini, kita berdoa dulu kepada Allah supaya kita itu diberikan kelancaran. Yang pertama, yang kedua ini niatkan, ya Allah, saya ingin melepas rasa takut saya. Saya ingin melepas rasa emosi saya. Saya ingin melepas rasa sakit hati saya ketika dibully oleh teman saya. Oke? Coba niatkan dalam hati sekarang sebelum itu. Silakan niatkan, ya Allah, atau sebutkan aja, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, saya niatkan saya niatkan untuk untuk menghilangkan rasa takut takut saya dan rasa kecewa saya, dan rasa kecewa saya rasa sakit hati saya, dan rasa sakit hati demi saya kebaikan hidup saya, demi kebaikan hidup saya. lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Coba langsung ke sini ya. 1 diketuk dengan pelan-pelan, ataupun mau gini juga boleh. Tanpa mengucapkan sesuatu apapun. Mau yang mana yang enaknya? Mau diketuk ini bareng-bareng atau mau satu-satu gini? Bareng. Oke, silakan. Bisa ya? Kelihatan kan muka saya kan? Coba silakan. Sini ketuk di titik ini, langsung pindah ke sini, pelipis nih dekat mata nih sebelah sini. Mau gini boleh ya. Sini lagi. Terus di bawah hidung, di bawah mulut, terus di tulang ini. Nah, di sini pakai 2 jari boleh. Langsung di bawah ketiak, 2 jari atau 4 jari. Gini, tuh. Langsung dari ibu jari. Ini pas di sini. Ini, coba lihat. Pelan-pelan aja, harus pas. Langsung. Nih. Terus jari tengah. Jari manis kita lewat. Kelingking. Terus karate touch 4 jari. Turunkan. Karena tarik nafas dari perut, buang. Harus diresapi ya. Tarik nafas lagi dari perut, buang pelan-pelan. Coba sekali lagi. Tarik nafas dari perut, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, oke. Sekarang coba Anda berdiri. Nah, di sini saya akan memberikan arahan untuk melakukan lengkabut. Jadi di sini coba tangannya gini. Nah, pas di sini ya, ketuk sama 2 jari tadi. Pelan-pelan ketuknya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan-pelan juga. Harus seimbang. Nanti kalau keras sakit.
Nanti kalau pelan nggak terasa. Jadi harus pas. Oke, coba dipahami. Coba sini, nah sebelah sini. Silakan. Nah, sekarang saya akan memberikan instruksi kepada Anda. Posisi kepalanya harus tegak, lurus, pandangannya lurus, tidak bergerak. Sekarang tutup mata Anda dengan keras. Buka mata Anda secara melotot. Nah, terus matanya melirik ke sudut kanan bawah tanpa gerakan kepala. Terus mata Anda melirik ke sudut kiri bawah. Oke. Putar mata Anda searah jarum jam. Nah, sambil ketuk. Putar arah mata Anda berlawanan arah jarum jam. Memandang lurus ke depan sambil berdengung. Silakan. Sekarang ucapkan dengan keras angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Matanya harus tetap memandang lurus ke depan dan bergumam lagi lagu Happy Birthday to You. Turunkan dan tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Silakan duduk. Intensitas yang Anda rasakan saat ini emosionalnya ada di angka berapa? 1. Oke. Kita akan melakukan yang tadi tahap dispel lagi. Tahap afirmasi lagi ya. Coba sini. Nah, meskipun saya pelan-pelan. Tadi tulang di bawah tulang ini ada nggak yang sakit? Nah, itu pencet, digosok ya. Meskipun saya merasa takut. Meskipun saya merasa sakit hati saat saya melihat, mendengarkan, dan menyisakan semua perasaan ini, saya akan melepaskan sisa perasaan yang masih ada di dalam hati ini untuk demi kebaikan hidup saya karena Allah Ta'ala. Sudah. Sekarang lepaskan semuanya demi kebaikan Anda. Tarik nafas lagi dari perut, buang. Tarik nafas lagi dari perut, buang. Tarik nafas lagi dari perut. Oke. Sekarang ada intensitasnya di angka berapa? Nah. Oke. Kalau gitu berarti sudah selesai di pertemuan kali ini. Nah, nanti di dalam konseling ini kan ada 4 sesi ya. Barangkali nanti Temi setelah konseling ini ada lagi perasaan itu, nanti kita lakukan sesi kedua dan sesi ketiga, seterusnya sampai tahap akhir di sesi keempat. Mudah-mudahan di sesi keempat ini benar-benar Temi ini merasakan emosi yang positif lagi dan tidak merasakan rasa takut lagi. Harapannya seperti itu ya. Tidak rasa sakit hati lagi ketika dibully teman, sudah tidak peduli apa yang dia katakan. Dan ketika Temi berenang ataupun main bola di pas momen-momen yang Temi inginkan bisa terlaksana. Nanti kita akan ketemu lagi di sisi 2. Jadi yang saya dapat simpulkan dari peristiwa ini, Anda itu mengalami yang namanya ketakutan. Tuh. Nah, ketika Anda itu pengen main di
pas momen tertentu, sayangnya Anda ini memiliki rasa takut. Nah, rasa takut ini perlu Anda rilis, perlu Anda hilangkan. Supaya apa? Supaya kehidupan Anda lebih bahagia lagi untuk kedepannya. Dan juga saya menyarankan kepada Anda untuk kedepannya ketika ada teman Anda yang membuli Anda, baik secara verbal, secara ucapan, ataupun secara fisik, kita harus bisa mengendalikan emosi itu. Sakit hati pasti ada, tapi tetap kita ingat, kita harus bisa mengendalikan emosi tersebut. Kalau misalkan teman kita membuli kita dengan terlalu berlebihan, maka kita laporkan ke pihak yang berwajib, yaitu siapa? Guru kita ketika di sekolah. Kalau misalkan di sini, ya kita lapor aja ke pengurus kita yang ada di sini. Dapat dipahami? Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum tutup, bagaimana perasaan Temi ketika mengikuti sesi konseling di sesi awal ini? Perasaannya bagaimana? Tenang. Lebih tenang. Lebih tenang lagi. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Temi itu sudah pernah ikut sesi konseling belum? Belum. Berarti belum tahu sesi konseling itu apa ya? Oke. Nah, saya akan memberikan pekerjaan rumah kepada Temi setelah sesi ini. Silahkan, yang saya tadi udah berikan arahannya, silahkan bisa dipraktekkan oleh Temi ketika nanti misalkan Anda itu mengalami hal tersebut lagi. Pas hujan, misalkan besok hujan, terus Anda itu pengen main bola pas momen-momen hujan itu, takut muncul lagi, silahkan dipraktekkan ya. Nanti saya akan kasih pedomannya. Oke, terima kasih. Kalau gitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.